Kamu kan Sio Babi berarti Ah, tahun depan itu kemungkinan. tahun ini, Ci. Oh iya loh, aku tahun depan Iya, terus. oke, Tahun tahun ini. 2025. Tahun Heeh. 2025 ini berarti kemungkinan besar karena itu ada di pilar tahun kan berarti kan. Mm-mm. Yang berubah adalah mungkin lingkungan pertemanan kamu, Iya. network kamu, dan di situ mungkin dengan adanya perubahan mungkin nantinya akan ada peningkatan Mm-mm. gitu. Jadi ada yang gerak lah. Jadi Chong itu nggak selalu jelek. Nggak selalu jelek ya, Ci, ya? Betul, nggak selalu jelek. Oke. Mm-mm. Berarti selain tahun babi, Ci, selain sio babi, Mm-mm. ini babi ya teman-temannya. Oke. Ada sio-sio yang lain lagi nggak, Ci, yang ciong di tahun ini? Halo, Caca, saya Hendrik Lause dari Mandarin Get. Ketemu lagi di episode kali ini masih bersama saya dan Ci Gebi dari Lovin Sunny Gebi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pace nih teman-teman. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang potensi-potensi yang akan terjadi. Potensi-potensi yang ada di tahun ini teman-teman. Oke, seperti yang kita ketahui ya Ci ya. Tiap tahun sio ini berbeda-beda Ci. Kayak kemarin tuh tahun naga, tahun ini tahun ular. Kenapa sih Ci kalau di Tionghoa itu bisa ada sersengsiao, bisa ada 12 sio ini Ci, yang dari Su, Niu, Hu, Tu, dan lain sebagainya. Wih, sebenarnya. Menurut kamu kenapa sih? 因为 supaya ada urutannya ya mungkin ya. Oke. Iya. Ya udah aku jelasin aja Oke, ya, Dek. baik, baik. Oke. Nah, jadi ilmu pace ini kan udah panjang banget ya, seperti yang aku jelasin sebelumnya. Nah, di dalam ilmu pace ini, di belakangnya ada astrologer. Nah, astrologer ini adalah di zaman kuno itu adalah orang-orang yang pintar. Jadi cendekiawan, bukan orang pintar tapi ya. Ya, cendekiawan ya. Cendekiawan ya. Jadi pada saat itu berarti bahasa Mandarin mereka tuh tingkat tinggi nih, Rick. Yang mungkin kita aja nggak ngerti ya, Iya, karena benar, kan benar. itu kayak kutai hanyu Iya, gitu kutai ya. hanyu. Iya, benar. Jadi kenapa sih pakai essential yang ada sekarang itu adalah 12 animal sign, 12 sio yang ada atau 12 binatang yang ada di sekitar. Oke. Sekitar siapa? Iya, sekitarnya siapa, Ci? Masyarakat jelata pada saat itu. Oke. Jadi kalau pada zaman dulu itu kan pasti yang banyak adalah mungkin petani, nelayan, Iya. lalu juga ya pokoknya mereka kerja kasar ya setiap hari. Jadi mereka tidak ada, mungkin mereka tidak sekolah. Betul Oke, kan? Kalau nggak sekolah berarti apa yang mereka ketahui adalah ada apa yang ada di sekitar mereka. Iya, benar. Namun kok bisa ada naga? Iya, kenapa bisa ada naga, Ci? Iya. Iya benar ya, dalam secara esensial kan kenapa bisa ada naga ya? Secara Iya. kita ketahui, naga itu makhluk mitologi ya, Ci ya? Betul. Iya. Nah, naga adalah salah satu animal atau yang bisa dibilang hewan mitologi yang sangat dihormati pada zaman itu. Karena kalau kalian lihat di dalam setiap baju kaisar, itu di tengahnya gambar apa? Gambar naga, Ci. Iya. Betul. Iya. Nah, makanya banyak kalau Hendrik tahu, orang tuh kalau zaman sekarang nih ya, sampai Iya. sekarang nih, yang Iya, paling iya. lucu adalah aku tahun lalu waktu diundang di sebuah acara, ditanya, Kak, sebenarnya nama kalau punya anak naga itu bagus gak sih? Itu semua hanya mitologi, mitos, ya. mitos. Oke. Karena sebenarnya setiap sio-sio itu semuanya ada elemennya. Nah, elemen-elemen ini kan pada zaman dulu itu orang tidak mengerti ya. Jadi si astrologer ini mengambil nama-nama binatang untuk digantikan supaya mereka mengerti. Kalau pada waktu, contoh ya, pada Iya. waktu tikus, jam tikus. Nah, kan dia taunya jam tikus. Iya. Nah, pada jam tikus sudah jaga malam ya, tidak boleh ada yang keluar rumah gitu. Iya. Jadi mereka pakai animal sign itu, Oke. gitu. Supaya
orang pada saat itu bisa lebih mengerti Iya, ya, Ci ya. mungkin mereka juga tidak bisa baca 1, 2, 3 dalam Hanzi ya. Oh I, iya, er, san nggak benar-benar bisa benar, Ci. baca mungkin Saya mereka. masih ingat waktu dulu waktu saya belajar Mandarin nih, Ci. Mm-mm. Kata langsung saya begitu, orang-orang zaman dahulu itu nggak semuanya bisa aksara Mandarin. Betul. Termasuk kenapa Mandarin itu diubah dari tradisional diubah ke simplified juga supaya Memudahkan. iya lebih memudahkan. Betul, Iya, memudahkan benar-benar. kita semua untuk belajar Mandarin. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, Ci. Ngomong-ngomong kan kalau tahun kemarin kan orang berlomba-lomba untuk ngelahirin anak naga, bla bla bla. Mereka mungkin beranggapan bahwa tahun naga itu tahun keberuntungan banget ya, Ci ya, bisa dapat anak naga, Ci ya. Kalau begitu tentang tahun ini seperti apa, Ci? Bagaimana karakteristik dari tahun ular di tahun ini, Ci? Nah, tahun ini ularnya ular apa dulu? Ular kayu. Wih, ya, pinter iya, banget. saya sering scroll TikTok kan, Ci ya. Oh iya. Ada kelihatan mereka bilang ular kayu. Iya, betul. Nah, ya. ini ular kayu. Nah, pada dasarnya kayunya sendiri berarti kan elemen kayu ya. Ularnya sendiri adalah energi api. Nah, kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan dari pace chart tahun depan, sebenarnya setiap tahun itu selalu ada tantangan gitu. Nah, tahun depan itu banyak tantangan kemungkinan. Kok tahun depannya tahun ini ya sekarang ya? Udah di tahun ini iya, ya, udah 2025. Kenapa sih aku bilang tahun depan? Karena sebenarnya energinya belum mulai nih. Oh iya. Gitu. Jadi mulainya kapan itu, Ci? Tanggal 3 Februari 2025. Oh, berarti mulainya bukan di Imleknya ya, Ci ya? Bukan di Imleknya. Jadi kalau energi pace itu kita mengikuti kalender matahari. Bukan mengikuti kalender lunar yang seperti Imlek gitu ya, Ci ya. Baik. Jadi persepsinya salah kalau misalnya energinya dimulai pada saat Xinjia nanti. Oh gitu. Betul. Saya baru tahu juga nih tentang ini, Ci. Baru tahu ya? Iya. Berarti nanti tanggal 26 penjelasan kita bisa lebih panjang lagi ya, Ci, mengenai ini ya, Ci ya. Iya, betul. Oke, Ci Gaby. Ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngomong tentang tahun ular nih, ya kemungkinan tergantung hokinya itu tergantung setiap tahunnya, setiap elemennya dan lain sebagaimana, Ci ya. Kalau begitu untuk tahun ular ini, Ci, kira-kira sio apa yang paling hoki, Ci, ataupun sio apa yang paling beruntung, Ci? Kalau misalnya dilihat dari bintang-bintangnya, sebenarnya banyak bintang yang positifnya itu ada di tikus, ada di kuda, dan juga monyet. Seperti contohnya, tikus itu dia ada bintang di mana dia itu adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih tinggi. Jadi di tahun depan lagi ya aku bilangnya. Di tahun depan atau 2025 ini adalah tahun di mana dia bisa menunjukkan kepemimpinannya lebih jauh lagi. Jadi misalnya contoh kalau Henry kan sebagai laoshi ya. Iya, benar. 怎么带领学生 itu adalah suatu tema yang perlu kamu bawa gitu. Nah, lalu ada apa lagi tadi aku bilang? Ada kuda. Iya, ada tikus, kuda. Aku sambil nyontek ya, bentar. Karena banyak banget bintangnya. Tiap tahun tuh ada berubah-berubah. Jadi kayak harus disesuaikan dengan apa yang udah kita baca, atau apa dengan apa yang udah kita lihat gitu, Ci ya. Betul. Nah, lalu tahun di 2025 ini kuda kenapa bagus sih? Karena dia punya bintang di mana dia punya nobleman. Pernah denger gak nobleman? Guiren. Dan ini adalah sebuah bintang yang sangat positif, yaitu Yang Guiren. Yang itu kan adalah energi yang positif ya, sangat terang gitu ya ibaratnya. Nah, Yang Guiren ini kenapa sih bagus? Nah, si Yang Guiren ini bisa membantu orang yang memiliki sio kuda ini untuk mencapai impian yang dia inginkan. Namun bukan berarti si yang memiliki sio kuda ini tidak berbuat apa-apa ya. Baik. Jadi harus punya, misalnya contoh di dalam diri
bisa bahasa Mandarin. Iya, Itu kelebihan kan. benar, benar. Nah, kalau bisa bahasa Mandarin berarti mungkin si Yang Kuiren atau orang yang bisa membantu dia ini membutuhkan orang yang punya talenta bisa bahasa Mandarin. Oke. Jadi dia orang yang memiliki Sio Kuda ini pun harus punya inisiatif untuk meminta, mungkin bukan meminta ya, aku bilangnya Berusaha ya, berusaha Oke. ke si Yang Kuiren ini, ayo Pak, ayo Bu, apa yang bisa saya bantu gitu. Oke. Jadi menawarkan dulu nih, kalau saya bisa bahasa Mandarin, Ibu butuhnya servisnya apa? Contohnya baik. gitu. Mungkin butuh ini ya, butuh belajar bahasa Mandarin untuk perusahaannya ya, bisa Iya, bisa ke Mandarin Gate kan? Iya benar, kalau misalnya teman-teman mau belajar Mandarin di perusahaan-perusahaan kalian, kami dari Mandarin Gate siap nih, langsung ke tempat. Wih, kita langsung iklan nih ya. Iya benar, langsung iklan ya. Sama bagi teman-teman yang mau tanya tentang pacu, langsung ke Loving Sunny Gaby aja teman-teman. Ya tentunya ada fee-nya ya teman-teman, yang nggak gratis ya teman-teman. Ya, oke. Ada satu lagi loh yang apalagi, oke banget tahun ini, yaitu si yang punya Sio Monyet. Oh iya, Sio Monyet. Nah, kita lihat ya, Sio Monyet bintang bagusnya apa sih? Kalau tadi ada Yang Kuiren. Ada Yang Kuiren. Tadi saya keinginnya siapa tahu nggak, Ci? Siapa? Yang Kuifei. Itu mah cantik sekali ya. Kan salah satu wanita tercantik di China zaman dahulu ya. Oke. Nah, jadi kalau yang punya Sio Monyet di tahun 2025 ini mempunyai Yin Kuiren. Apalagi sih kok ada Yin Kuiren lagi ya? Yin Kuiren. Berarti ini ada Yang, ada Yin. Nah, kalau Yin Kuiren tuh tipenya lebih ke arah kreativitas. Jadi kemungkinan besar nih orang-orang yang punya Sio Monyet itu ketika dia sedang bekerja, itu mereka punya daya kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan tentunya biasanya memiliki perspektif yang baru. Dengan begitu, ketika kamu punya perspektif yang baru, berarti hal yang dilakukan juga bisa lebih baru, gitu kan. Dan bisa mengikuti apa yang terjadi di dalam pasar, gitu. Nah, berarti tadi ada 3 Sio ya, Cia, yang beruntung di tahun ini ya. Ada tikus, ada kuda, sama ada monyet. Tapi teman-teman ingat, walaupun ada keberuntungan untuk Sio-Sio kalian, tapi kalian juga tetap harus apa tadi, Ci? Harus bergerak. Berusaha, tetap harus bergerak, Ci. Ya. Nggak boleh tunggu, aku ada keberuntungan nih, kita nunggu aja keberuntungan itu datang. Tunggu aja sampai mati ya, teman-teman. Itu yang terjadi kalau kita anggap pacu sebagai ramalan. Oke, jadi nggak boleh ya teman-teman ya, tetap harus berusaha. BTW tadi nih, Ci, dari 3 Sio itu nggak ada Sio saya, Ci. Aduh. Ya, kira-kira Sio saya seperti apa, Ci? Sionya Sio apa ya? Aduh, saya Sionya tahun 95 lahirnya, Ci. Sio apa itu? Kalau orang Medan bilangnya Sio B2, Ci. Oh, Sio B2. Wah, kalau 属猪。对，我是属猪的。属猪的明年是冲太岁 bilangnya. Oke, jadi ada ciong itu ya. Ada ciong ya, ciong taisui. Kita bilangnya ciong. Kalau misalnya saya ciong seperti itu, Ci. Ciong itu orang kan bilang ya, kalau ciong itu selalu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang, aduh kalau ciong nggak usah ngapa-ngapain deh. Makin ngaco. Itu makin ngaco ya, Ci ya. Jadinya kayak karena kita dibilang ciong nih, jadi kita nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Iya, itu makin ngaco. Itu makin ngaco ya sebenarnya. Jadi, karena kenapa sih makin ngaco? Karena kalau kamu diem, itu pun energinya kan memang lagi seperti itu. Jadi kalau kamu tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki, maka akan semakin ngaco, betul nggak? Oke, benar. Gitu. Berarti walaupun kita sudah dibilang, Sio babi tahun ini ciong, kita juga tetap harus melakukan perubahan ataupun untuk menghindari hal-hal yang disebut ciong tadi, Cia. Mungkin dia bilang, kamu ciongnya di kesehatan kurang di tahun ini. Berarti tahun ini kita harus lebih banyak olahraga, benar nggak, Ci? Harus lebih makan yang sehat dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya, Ci ya. Jadi kalau kalian kamu kan Sio babi berarti tahun depan itu kemungkinan tahun ini, Ci.
Oh iya loh, aku tahun depan Iya, banget. oke, Tahun tahun ini. 2025. Tahun 2025 ini berarti kemungkinan besar karena itu ada di pilar tahun kan, berarti kan? Mm-mm. Yang berubah adalah mungkin lingkungan pertemanan kamu, Iya. network kamu, dan di situ mungkin dengan adanya perubahan mungkin nantinya akan ada peningkatan. Itu. Jadi ada yang gerak lah. Jadi Chong itu nggak selalu jelek. Nggak selalu jelek ya, Ci? Betul, nggak selalu jelek. Oke. Berarti selain tahun babi, Ci, selain sio babi, Mm-mm. ini babi ya teman-temannya. Oke. Ada sio-sio yang lain lagi nggak, Ci, yang Ciong di tahun ini, Ci? Yang di tahun bulan Sebenarnya ini, Ci? kalau Chong itu kan pasti satu ya, sio babi. Tapi kalau sio-sio lain mungkin ada bintang yang kurang oke. Jadi misalnya bintang yang negatifnya lebih banyak daripada bintang positifnya. Nah, itu ada di kambing, lalu ada di kelinci, dan juga di naga. Oh, di naga. Naga kalau tahun kemarin itu gembor-gembor mau lahir anak naga, tapi tahun ini malah dia kena Ciong juga, Ci, ya? Betul. Sebenarnya bukan Ciong lah ya, lebih ke arah biasanya selalu gitu, karena ketika tahun 2024 itu kan naga, wah bintangnya lagi di atas nih ya. Terus nanti tahun berikutnya dia akan bintang yang bagusnya mungkin akan berkurang. Nanti akan apa ya namanya, energi itu lunlio. Oke, lunlio dia terus berputar ya, Ci, ya. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Kadang ada yang positif, kadang ada yang negatif. Ya selalu seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa naga itu mungkin sudah gantian nih, kita gantian dulu dong. Ya. Masa yang bagus dia lagi gitu. Ya, berarti gitu. Walaupun sio naga, sio yang paling dielu-elukan sama orang ini bukan berarti dia tidak bisa ciong, dia. Betul. Ya, jadi dia bergantian setiap tahunnya. Nah, jadi kalau untuk di tahun 2025 ini, tiga sio ini mungkin perlu lebih baik dalam mengelola emosinya, lalu mengelola mentalnya, kesehatan mentalnya, lalu juga mengelola bagaimana mereka berpikir gitu. Jadi jangan sampai karena terdengarnya, wah jelek nih tahun ini, mentalnya langsung drop gitu ya, tapi gitu. Kita harus lebih semangat sih lebih untuk melawan ya. Iya, karena kan gini, dalam satu pace chart itu sionya bukan cuma satu, ada 4 ya. Gitu. Oke, baik teman-teman. Berarti teman-teman untuk potensi tahun ini kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun misalnya tadi dibilang oh ada ciong ataupun nasibnya baik dan lain sebagainya, teman-teman tetap perlu ingat, kita tetap harus apa sih? Berusaha berjalan. Tidak boleh kayak oh nasib saya baik tahun ini, kita tinggal tunggu, kita tinggal duduk, kita tidur doang, terus yang baik-baik itu datang sendiri, enggak ya, kita tetap harus berusaha ya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang pace, sampai ketemu dengan siapa? Dengan Ci Gaby di tanggal berapa, Ci? 26 Januari di hari Minggu ya teman-teman. Di malam hari jam 7 malam teman-teman. Jadi kayak siangnya teman-teman mungkin ada yang ke vihara, ada yang ke gereja. Malamnya ya udah deh di rumah dulu, stay at home gitu ya. Kita belajar dulu tentang pace bersama Ci Gaby dan bersama dengan Mandarin Gate juga ya teman-teman. Oke. Untuk episode kali ini kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah,